Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL lagi ya. Pada video kali ini kita akan membahas satu hal yang baru. Jadi pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih mengambil data. Bagaimana mengambil data menggunakan SQL select, menggunakan klausa select. Nah, operasi-operasinya juga sudah di video-video sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini, pada materi video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menseleksi data. Ya. Perlu diingat bahwa sampai pada video sebelumnya kita hanya menseleksi pada level kolom saja. Maksudnya seperti apa? Kita tidak selalu menggunakan select bintang atau kita tidak selalu menggunakan select all. Ada kalanya kita menyebutkan kolomnya apa saja yang mau kita ambil atau perhitungannya seperti apa yang kita lakukan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini adalah seleksi pada level kolomnya. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menseleksi datanya sekarang. Ya, bagaimana kita menseleksi datanya. Bagaimana nanti datanya itu bisa tidak tampil semua. Seperti itu. Nah, tentu saja yang namanya menseleksi data itu pasti memiliki sebuah kondisi atau sebuah syarat yang dipenuhi dulu. Kalau syaratnya dipenuhi, datanya tampil. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka datanya tidak tampil. Saya ulang lagi, jika kita mau menseleksi sebuah data, otomatis ada sebuah kondisi yang kita siapkan, yang kita pasangkan. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka datanya akan tampil. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka datanya tidak akan tampil. Seperti itu. Nah, secara konsep, menseleksi data itu memiliki ada istilah ada sebuah saya agak bingung menjelaskannya, tapi gini. Bisa dibilang ada sebuah nilai yang Anda bandingkan, ada operator yang Anda gunakan untuk membandingkannya, ya, dan yang terakhir adalah ada nilai yang menjadi kondisi syaratnya ini. Nah, kalau kita ngomong seleksi, tiga hal ini pasti muncul. Cuman line operator format penulisannya pun juga berbeda. Nah, bagaimana contoh-contoh dari seleksi data ini? Nah, saya akan tunjukkan, tunggu sebentar. Oke, masih sama seperti kemarin, saya tetap menggunakan masih sama seperti sebelumnya, saya tetap menggunakan Oracle 11G Express ya. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa contoh-contoh dari bentuk seleksi data itu seperti apa toh. Ya, bentuk seleksi data itu seperti apa. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu. Pertama-tama saya mengambil yang sederhana dulu. Saya akan mengambil daftar karyawan yang memiliki gaji di bawah 8.000. Kolomnya adalah last name dan gaji. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah query select yang mengambil data karyawan yang gajinya di bawah 8.000 saja. Jadi, kalau gajinya karyawan tersebut di atas 8.000, tidak akan tampil. Nah, kolom apa saja yang mau saya gunakan untuk yang mau saya ambil? Kolom apa saja yang saya ambil? Kolom last name dan kolom gajinya atau kolom salary. Nah, sekarang query-nya seperti apa? Tetap select last name, salary. Nah, karyawan ya, from-nya tetap employee. Nah,
di sini saya kenalkan kepada Anda sebuah klausa, yaitu klausa where. Klausa where. Nah, klausa where ini kita gunakan untuk memasangkan kondisi yang tadi saya sebutkan, itu kondisi untuk menseleksi datanya. Klausa where. Nah, memiliki gaji di bawah 8.000. Nah, ini kondisinya adalah gaji di bawah 8.000. Kita pasangkan sekarang kondisinya. Nah, gaji tadi kolomnya adalah salary. Ini adalah kolom gajinya. Di bawah berarti kita gunakan simbol kurang dari. Di bawah kan? Lalu 8.000. Di bawah 8.000. Sekarang kita jalankan. Nah, seperti Anda lihat, ini kalau Anda periksa ya, semua karyawan yang tampil di sini semuanya memiliki gaji di bawah 8.000. Lalu, seperti Anda lihat, di sini barisnya cuma 71. Kenapa? Ini bukan semua data karyawan. Kalau semua data karyawan, adanya 107 baris. Di sini cuma 71 dan kondisinya pun terpenuhi. Gajinya di bawah 8.000. Nih, sebagai sampelnya. Oke. Contoh pertama, di sini kita menggunakan operator yang sederhana, yaitu lebih kecil dari. Lebih kecil dari, di bawah berarti kan lebih kecil dari. Nah, sekarang coba saya tunjukkan lagi yang sedikit lebih kompleks kondisinya. Saya akan mengambil data jabatan yang selisih gaji minimal dan gaji maksimalnya di berapa tadi saya cek, di atas 10.000. Nah, mengambil data jabatan yang selisih gaji minimal dan gaji maksimalnya di atas 10.000. Nah, saya pengen tahu sih, ada nggak di antara jabatan-jabatan yang di perusahaan itu yang gaji terendahnya dan bukan gaji terendah ya, batas bawahnya dan batas atasnya itu selisihnya 10.000. Seperti itu. Nah, bagaimana query-nya? Select, saya pakai select all saja, enggak apa-apa. From jobs. Nah, sama, kita tetap menggunakan where. Nah, sekarang kita harus membaca pelan-pelan soalnya. Selisih gaji minimal dan gaji maksimal. Nah, maaf saya hapus dulu ya, karena saya ada yang perlu saya tunjukkan. Selisih gaji minimal dan gaji maksimal. Apakah ada kolom selisih gaji di tabel jabatan? Kita cek. Nah, seperti yang Anda lihat, di tabel jobs jabatan tidak ada kolom selisih. Yang ada hanya gaji minimal dan gaji maksimalnya saja. Nah, bagaimana sekarang kita mencari selisihnya? Nah, di sini kita mulai main logika sedikit. Kalau kita ngomong selisih, berarti kan nilai tertinggi dikurangi dengan, nilai A dikurangi dengan nilai B. Dapat selisihnya. Ya, kalau kita mencari selisih, maka nilai A dikurangi nilai B. Kita dapat selisihnya. Maka di sini sebelum kita menentukan lebih besar, lebih kecil 10.000, kita harus mengurangi dulu gaji minimal dan gaji maksimalnya. Saya ulang ya, karena kolom selisihnya tidak ada, maka kita harus mengurangi dulu antara gaji minimal dan gaji maksimal, kita kurangi dulu, lalu kita periksa apakah hasilnya di atas 10.000 atau tidak. Nah, seperti itu. Query-nya seperti apa? Kayak gini. Select all from jobs where max salary dikurangi min salary di atas 10.000.
Anda sudah bisa melihat. Ya. Perhatikan query-nya dulu. Di sini, where max salary dikurangi min salary. Kenapa saya kurangi max-nya dikurangi min? Agar hasil query-nya tetap positif, bukan angka minus, bukan angka negatif. Lalu, hasil pengurangannya itu saya cocokkan apakah hasil pengurangannya di atas 10.000. Maksudnya query ini seperti itu. Nah, kalau ternyata hasil pengurangannya selisihnya adalah 10.000 di atas 10.000, maka keluar datanya. Pembuktiannya seperti apa? Kita perhatikan, kita cek hasilnya. Presiden, minimum salary-nya 20.000, 80. Max salary-nya 40.000. Lah, kita hitung kasar, 40.000 dikurangi 20.000 itu adalah 20.000. Itu sudah lebih dari 10.000. Administration Vice President, kita cek lagi, 15.000 minimumnya. Max salary-nya 30.000. 30 dikurangi 15 sama dengan 15.000. 15.000 di atasnya 10.000. S. Aman, Sales Manager, gaji minimumnya 10.000. Gaji maksimumnya 20.080. Nah, ini tipis karena perbedaannya cuma 10.080. Jadi hampir tidak ikut. Hampir tidak ikut tampil maksudnya. Nah, ini adalah contoh kedua. Untuk bagaimana kita kita menseleksi data menggunakan yaitu selisih. Jadi ada operasi perhitungannya dulu. Bisa. Oke. Contoh berikutnya lagi, saya coba cek dulu. Nah, mengambil daftar karyawan yang bekerja di bagian dengan departemen ID 10 sampai 80. Nah, maaf saya enter. Ya, nggak dikenali. Mengambil daftar karyawan yang bekerja di bagian dengan departemen ID 10 sampai 80. Berarti dari seluruh data karyawan yang ada, saya ambil hanya yang departemennya ID-nya 10, 20, 30 sampai dengan 80. Lebih dari 80 saya tidak ambil datanya. Nah, sekarang bagaimana query-nya? Nah, di sini saya kalau pakai select all karyawan, ini kan agak banyak kolomnya ya. Saya akan ganti kolomnya. Di sini saya menuliskannya, oh maaf saya ralat. Ini ternyata bukan daftar karyawan, tetapi daftar bagian. Kalau daftar bagian lebih sedikit kolomnya. Oke. Daftar bagian dengan departemen ID 10 sampai dengan 80. Nah, oke. Kita buat query-nya. Kalau seperti ini lebih pendek. Jadi saya bisa select all from bagian. Tabel bagian itu adalah tabel departments. Ini adalah tabel bagian. Nah, departemen ID-nya 10 sampai dengan 80. Lewat dari itu lewat dari 80 tidak akan ditampilkan. Bagaimana membuatnya? Where sama. Semua seleksi data pasti diletakkan pada klausa where. Jadi di sini saya ada klausa where. Nah, where departemen ID dengan dep ID 10 sampai 80. Departemen ID-nya. Nah, saya kenalkan operator baru yaitu between 10 and 80. Nah, Anda bisa lihat hasilnya. Select all from departments, kita ambil semua kolom dari tabel departments, tapi datanya kita filter, hanya yang departemen ID-nya 10 sampai dengan 80 saja. Nah, di hadapan Anda sudah muncul between 10 and 80. Ya, 90 sampai seterusnya
tidak ada sama sekali. 9, 10 10 ke bawah, 9, 8, 7 juga tidak ada. Seperti itu. Between and, dari sampai, dari A dan B, dari 1 dan 10, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari A ke C, maka A, B, C. Between and itu bekerjanya seperti itu. Cara kerja between and adalah seperti itu. Anda sebutkan saja batas bawah dan batas atasnya. Nah, per langkah dari batas bawah agar sampai kepada batas atas itu akan ikut diambil dengan kondisi dengan operator between and. Departemen ID, marketing, purchasing. Nah, banyak kan ya, bukan hanya administration dan sales saja yang tampil, bukan itu saja. Nah, between and, dari sampai. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain sekarang. Saya mau mengambil daftar karyawan yang bekerja sebagai IT Proc dan sebagai bukan dan sebagai, atau sebagai apa namanya itu, AD ST, Administration Assistant. Nah, saya mau mengambil ini sekarang. Nah, saya sekarang mau mengambil ada 2 buah kondisi di sini, yaitu bekerja sebagai IT Proc atau sebagai AD Administration Assistant. Nah, kondisinya sama, bekerja sebagai, tapi di sini ada 2 buah nilai yang berbeda jauh, IT Programming dan Administration Assistant. Nah, kalau seperti ini, ada 2 seperti ini, kita tidak bisa menggunakan between and. Karena kenapa? Ini bentuknya kata, tidak urut. Kalau tadi di atas, contoh yang di atas Anda bisa lihat between and 10 sampai 80, ini masih bisa urut. Sedangkan ini IT Proc dan ada ASST, ini tidak urut. Tapi kita mau menampilkan daftar karyawan yang bekerja pada bagian tersebut. Bekerja sebagai jabatan tersebut. Nah, bagaimana sekarang kita memberikan kondisinya? Nah, sebenarnya ada 2 cara. Tapi cara kedua akan saya tunjukkan pada video berikutnya. Pada video ini, saya akan menunjukkan cara yang pertama dulu. Ya, karena kondisinya sama, bekerja sebagai, meskipun jabatannya beda ya, maka saya bisa memperkenalkan kepada Anda sebuah operator. Ya, sebuah operator. Operatornya apa? Saya tunjukkan. Tapi pertama-tama karena ini karyawan, tadi seperti yang saya bilang tapi batal tadi ya. Ini karyawan, kolomnya agak banyak, saya ralat kolomnya. Select first name, last name, as full name, alias, job ID, agar ada job ID-nya. From employees, where, job ID. Nah, saya kenalkan kepada Anda sebuah operator, yaitu operator in. In. Nah, in, saya tuliskan sekarang di sini, IT Proc, dan AD, Administration, ASST, Assistant. Nah, saya tunjukkan, enter. Nah, Anda lihat. Yang muncul hanya yang jabatannya adalah AD/ASST, Administration Assistant, atau IT Programming, IT Proc. Lain daripada itu tidak tampil. In. Jika Anda ingin mengambil data berdasarkan 2 buah nilai yang tidak saling berkaitan, tapi kolomnya, gampangannya ngomong kolomnya itu sama, cuma nilainya saja yang berbeda, seperti di hadapan Anda ini, job ID tetap sama, yaitu job ID,
tapi satu minta ID proc, satu minta ID ASST, maka gunakanlah in. Seperti itu. Contoh lain nih, penggunaan in. Saya coba tunjukkan. Select department ID, select employee ID, department ID, ya, from employees where department ID in 30, 50, 30, 50, 80. Nah, seperti ini. Nah, Anda lihat ini. Select employee ID, department ID from employees where department ID in 30, 50, 80. Ya, kalau seperti ini, tidak lupa ini juga tidak bisa menggunakan between and. Karena kenapa? 30 ke 50 itu tidak loncat 1, loncatnya 2. 50 ke 80 loncatnya 3. Jadi tidak bisa menggunakan between and. Kalau between and nanti dapatnya gini. Kalau kita menggunakan between and ya, dapatnya nanti seperti ini. Departemen ID 30 dapat. Sesuai kan? 40 juga dapat. Padahal kita nggak butuh. 50 dapat. 60 70-nya juga dapat. Seperti itu. Sedangkan kebutuhan kita cuma 30, 50, dan 80. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai kita sebutkan semua. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau, kita sudah menunjukkan, nah saya sudah menunjukkan query-nya ya. Dan sekarang hasilnya kita cek. 30 benar. 50 benar. 80 oh, sudah benar. Tidak ada yang lain. Ini pasti cuma 30, 50, dan 80. Nah, jadi operator in ini berguna sekali untuk jika Anda punya nilai-nilai yang ingin Anda periksa gitu loh. Tapi nilainya itu masih saling berbeda seperti yang di hadapan Anda ini contohnya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan lagi ya, Oh ya, sebelum saya lupa, saya minta maaf. In ya. Mungkin Anda bisa menerjemahkan seperti ini. Ini istilahnya mungkin lebih mudah. In itu kan artinya dalam. Ya. Job ID in IT proc sama ADSST-nya. Berarti query-nya akan mencari job ID yang termasuk dengan IT proc atau dia termasuk pada ADASST. Seperti itu. Departemen ID in 30, 50, 80. Berarti departemen ID-nya termasuk angka 30 atau termasuk angka 50 atau termasuk angka 80. Sederhananya kayak gitu saja. In termasuk. Seperti itu. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Nah, mengambil daftar jabatan yang di dalamnya mengandung kata yang namanya mengandung kata manajer. Nah, ini beda lagi sekarang. Bagaimana kita mau mengambil daftar jabatan ya, yang di dalamnya mengandung kata manajer. Jadi jabatan apapun yang ada kata-kata manajer di namanya, nama jabatannya harus bisa diambil, harus bisa terambil. Nah, kok tadi kan enak ya, kita menggunakan in termasuk, kita ngecek langsung di nilainya, kita menggunakan lebih kecil, lebih besar, kita menggunakan between and. Nah, di sini kita harus meriksa ke dalamnya nilainya, Di jabatannya ada enggak kata manajer? Seperti itu. Nah, ini biasanya disebut sebagai pengecekan pola. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan pengecekan pola seperti ini? Saya kenalkan lagi sebuah operator. Nah, select all from jobs ya, where
Job title, nama jabatan kan ya. Job title, sebentar saya mau mencabut sesuatu dulu, sebentar ya. Oke. Nama jabatan, job title. Nah, terus kita apakan job title-nya? Mengandung kata manager. Nah, saya kenalkan kepada Anda sebuah operator yaitu like. Yaitu operator like. Anda perhatikan. Nah, Anda lihat. Job title like persen manager persen. Nah, job title-nya mengandung kata manager. Ya, job title-nya mengandung kata manager. Anda bisa lihat hasilnya, finance manager, accounting manager, sales manager, purchasing manager. Nah, semua nama job title-nya mengandung manager. Ini adalah operator like. Dia mengecek pola, apakah di dalamnya itu ada pola tertentu, apakah ada kata tertentu, tulisan tertentu, seperti itu. Lalu di situ Anda lihat ada dua simbol baru yang saya tunjukkan kepada Anda, yaitu simbol persen. Ya, simbol persen. Secara teori, simbol persen ini maksudnya adalah menggantikan banyak karakter. Kalau diletakkan di depannya manajer, berarti dia sebelum kata manajernya ada banyak karakter. Kalau setelahnya manajer, berarti setelah kata manajernya ada banyak karakter. Ya, bingung ya? Sederhananya seperti ini. Kalau saya menuliskannya persen manajer persen, maka kata manajer itu ada dimanapun akan ikut tampil. Dimanapun maksudnya apa? Gini, misal ada manajer produksi, lalu ada jabatan lagi, sales manager. Nah, di situ kan ada perbedaan. Manajer produksi sama sales manager, saya tuliskan. Manajer produksi, lalu ada sales manager. Nah, Anda lihat, dua tulisan ini, manajernya kan beda lokasi. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Kalau menggunakan persen seperti ini, ya, di depan dan di belakang seperti ini, maka tidak peduli lokasinya di mana, di belakang, di depan, di tengah, nama jabatannya pun akan tampil. Akan tampil. Nah, saya tunjukkan satu contoh lagi terkait dengan menggunakan persen ini. Sedikit berbeda modelnya. Nah, ini dia. Anda lihat ya, Anda baca baik-baik. Mengambil daftar karyawan yang kode pegawainya diakhiri angka 1. Jadi misal, kode pegawainya 101, 11, 221, 441, 3321. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi semua daftar karyawan, semua karyawan yang nomor pegawainya, kode pegawainya diakhiri angka 1, kita ambil datanya. Query-nya seperti apa? Saya lihat, saya tunjukkan. Select employee ID, last name from employees pegawai, karyawan, where kode pegawai employee ID. Di sini saya juga menggunakan like. Anda lihat penulisan like-nya berbeda. Kalau tadi manajer persen-persen 2 di depan dan di belakang, di sini cuman di depan saja persennya. Enter. Anda lihat. 151, 181, 121, 201, 11, 131. Nah, semua yang diakhiri dengan angka 1, depannya tidak peduli angka berapa, tapi yang jelas angka terakhirnya adalah 1 akan tampil. Seperti itu. Oke. Ya. Nah,
ini adalah contoh-contoh, beberapa contoh bagaimana menseleksi data di dalamnya dengan menggunakan SQL, select, dan memanfaatkan klausa where. Ya, memanfaatkan klausa where. Ya, sebenarnya contoh-contoh ini masih bisa cukup banyak berkembang, tapi sementara ini dari saya segini dulu. Nanti bertambahnya materi, perkembangan materi pasti soal-soal atau contoh-contoh terkait dengan seleksi data juga pasti akan berkembang juga. Baik, sampai sini dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.